Kalau di sana disebut kurban bumi Ambia. Bumi Ambia. Cuman Ambia terkadang mungkin sedikit tidak familiar di beberapa orang kita Iya, ya betul. di Indonesia. Jadi kita terjemahkan menjadi kurban di bumi para nabi. Ini sudah yang ke-7 kali tahun ini insya Allah dengan berbagai ceritanya sejak 2017 Alhamdulillah, dan sampai sekarang masih tetap antusias masyarakat untuk berkurban atau beribadah kurban di bumi para nabi ini semakin bagus, semakin meningkat ya. Itu yang akan kita hadiahkan ya untuk saudara-saudara kita di bumi para nabi, di bumi Syam. Baik, nah kalau kita mendengar tadi ya sahabat-sahabat semuanya, apa sih yang membuat kita merasa tergerak? Tentu adalah ikatan keimanan kita dan persaudaraan kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi para nabi, di negeri Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi disebutkan sempat muncul tadi 7.0, berarti sudah 7 kali atau bagaimana nih Ustaz? Ya, alhamdulillah ya, karena kurban di bumi para nabi ini kita lestarikan namanya sesuai dengan campaign yang juga dilaksanakan oleh kantor pusat ya. Kalau di sana disebut kurban bumi Ambia. Bumi Ambia. Cuman Ambia terkadang mungkin sedikit tidak familiar di beberapa orang kita Iya, ya betul. di Indonesia. Jadi kita terjemahkan menjadi kurban di bumi para nabi. Ini sudah yang ke-7 kali tahun ini insya Allah dengan berbagai ceritanya sejak 2017 Alhamdulillah, dan sampai sekarang masih tetap antusias masyarakat untuk berkurban atau beribadah kurban di bumi para nabi ini semakin bagus, semakin meningkat ya. Alhamdulillah ya, insya Allah tahun ini kita akan targetkan 3.4 miliar ya, itu sasaran kita di Indonesia. Kalau sasaran di Aman Palestina secara global kita sebesar 24 miliar. Masya Allah. Ya, yaitu terdiri dari 522 ekor sapi dan 2.761 ekor kambing. Itu yang akan kita hadiahkan ya untuk saudara-saudara kita di bumi para nabi, di bumi Syam. Tapi ingat bahwa kita juga akan menyediakan atau menyalurkan kurban di Nusantara, di Indonesia. Ya, insya Allah kita buka juga ya untuk Indonesia, siapa-siapa yang mau menitipkan kurbannya untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita di Indonesia, ya Aman Palestina siap menerimanya insya Allah. Insya Allah, jadi menerima titipan juga untuk mungkin ingin disalurkan ke Indonesia, ini ada juga di sahabat-sahabat semuanya. Nah, karena tadi disebutkan juga bahwa di kurban di bumi para nabi tadi ada beberapa, saya tidak ingat ya tadi angka-angkanya berapa begitu ya, nanti mungkin bisa dicek kembali ya, ada beberapa 522 ekor sapi. Nah, itu dia sahabat kami diantaranya. Nah, kalau pembeliannya sendiri apakah langsung di sana atau kita bawa dari Indonesia nih Ustaz? Baik, ini teknis ya. Jadi insya Allah dari dulu 2009 sejak kita buka kantor di Gaza Palestina, Aman Palestina memang sudah rutin melakukan campaign ini ataupun program kurban di bumi para nabi. Untuk kasus Gaza misalnya, karena memang Gaza ini diblokade darat, laut, dan udara sejak 2007 ya, sampai sekarang belum dibuka itu blokadenya, dan semua orang tahu, PBB juga tahu begitu. Nah itu kita bukan hanya mengandalkan peternakan lokal. Jadi kalau mengandalkan peternakan lokal nggak akan cukup. Jadi kita mengimportnya dari Australia, dari beberapa negara ya, terutama juga dari Yordania begitu. Nah, sapi-sapi dan kambing-kambing yang diimpor ini harus melalui satu pintu masuk ya, dan hanya satu pintu masuk yang dibuka oleh Israel yang menjajah Palestina ini, yaitu Karim Abu Salim. Nama pintu masuknya Karim Abu Salim. Dia ada di selatan sebelah kanan Gaza ya, dan berhampiran dengan Mesir. Nah, di sini barang-barang yang mau masuk dari luar ke dalam Gaza itu dikenakan biaya cukai ya. Nah, ini yang menyebabkan harga
hewan kurban yang ditawarkan oleh Aman Palestina mungkin agak istimewa bahasanya ya. Kenapa? Karena memang satu dari segi pakan ternakannya sejak perang Rusia dan Ukraina ini terganggu. Terdampak jadi juga agak ya. Lebih tinggi berbanding sebelumnya. Kemudian juga bekal stok hewan kurban yang ada di dalam tidak mencukupi, terpaksa kita import. Tapi karena import dia harus melalui pintu masuk yang dikuasai oleh Israel, dan Israel menetapkan cukai yang cukup tinggi. Baik. Berarti masih menemui tantangan karena tadi masih juga dikuasai oleh Zionis ya, sama sahabat semuanya. Maka itu yang menjadi amal soleh juga nih insya Allah untuk kawan-kawan para relawan Aman Palestina yang menyalurkan juga donasi dan juga tadi ya kurban dari Anda semua. Untuk itu juga semoga ke depan kita bisa berkontribusi juga nih, salah satunya di bagian kurban di Bumi Para Nabi. Saya udah apa nih, KDBPN 7.0 itu ya. Nah ini kalau periodenya sampai kapan nih Ustaz? Bisa diikut sertakan oleh teman-teman semuanya? Baik, insya Allah program atau campaign kurban di Bumi Para Nabi sudah kita buka sejak awal bulan ini ya, dari tanggal 1 begitu, dan insya Allah kita akan tutup pada tanggal 30 Juni ya, hari terakhir bulan Juni, dan kebetulan itu jatuh pada hari raya kedua Idul Adha. Ya, mudah-mudahan ya sesuai yang ditetapkan di kalender 29 Juni itu adalah hari raya Idul Adha ataupun 10 Zulhijjah. Dan pada 11 Zulhijjahnya, hari tasyrik yang pertama atau hari raya yang kedua, kita akan tutup pada jam 12 malam. Jadi ini satu kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat, mujahidun dan mujahidat ya, para pencinta Al-Aqsa, pembebas Al-Aqsa, untuk menyertai program KDBPN 7.0 ya, karena tadi ya harganya istimewa ya. Ya, itu insya Allah sebanding dengan pahalanya, sebanding dengan segala fadilah yang sudah disebutkan tadi insya Allah. Insya Allah.